Sobat Ambiar, saatnya kita hadirkan Inara Rusli dalam Kursi Kegegeran. Tadi harusnya ambil darah, harusnya bunyinya. Kursi Kegegeran. Baik Inara Rusli, kami akan memberikan pertanyaan, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Inara Rusli, sebutkan inisial pria yang sedang mendekati Inara Rusli. Jujur ya, inisial. Dari 10, satu aja paling spesial. Ya Allah, apa ya? Satu aja. Gak ada, maksudnya belum ada yang gimana. Masa nggak berasa? Ada Dibanding teman-teman pria yang lainnya yang lebih intens komunikasi. ya, intens deh. Kalau intens komunikasi nggak ada yang gimana, cuman kalau intens apa ya, interaksi misalkan di sosmed kayak gitu. Inisialnya? Inisialnya ya I. Lucu ya. Apakah Ivan Gunawan? Lucu ya kalau nikah nanti I. Soalnya yang kita dengar selain Ivan Gunawan ada juga yang suka komunikasi sama kamu, katanya Daus Mini gitu, apa gimana ya? Nggak ada. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada gambaran masa depan kamu bersama Ivan Gunawan? Apa ya, bingung ditanya gitu, nggak tahu. Karena aku bukan peramal. Gambaran deh, gambaran. Tapi kan aja. kadang orang suka berandai-andai Iya, kalau punya aku sama mimpi dia lah, gimana punya mimpi ya? manis, gue bakalan begini. Sempat terlintas Ada nggak nggak dalam benak terlintas kamu? dalam benak Masa kamu? depan apa ya, bingung aku. Tapi kalau emang, maksudnya kalau untuk gambaran kayak dalam waktu dekat mau ngapain gitu ya, ada, kita mau kerja sama. Oke, baru sebatas kerjasama. Ya nggak apa-apa kerjasama dalam Dari bisnis. kan dari kerjasama dulu bisnis Iya. ya. Besok-besok kerjasama dalam rumah tangga kita nggak pernah tahu. Oke, pertanyaan ketiga. Maaf ya sayang, apakah Inara Rusli tidak mau jika diundang bersamaan dengan Eva Manurung? Apa ya, tujuannya apa? Itu aja sih paling. Kan ngobrol. Kan Oh, silaturahmi. Kan maksud aku kalau ngobrol silaturahmi kayak gitu kan bisa off the cam gitu. Oke, kalau Di luar misalkan kamera. misalkan pun di depan kamera nggak masalah kan, memotivasi yang lain untuk bisa Atau kamu ada satu ketakutan tidak mau satu frame, tidak mau bersama-sama dalam satu acara bersama dengan Eva Manurung? Apa sih, lebih pengen ngindarin fitnah aja. Oke, Ya, karena asumsi masuk akal, ya. yang menyaksikan ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Pertama, ya oke. Tanggapan Inara Rusli jika Virgun akan menikah lagi dengan wanita pilihannya dalam waktu dekat. Nggak, nggak ini tanggapan? sih, no comment sih, karena apa ya, bingung mau nanggepin apa. Ya, Apa selamat atau apa gitu misalkan ucapannya. ya siapapun itulah, ya aku berharap semoga orang yang lebih baik lah dari aku. Baik, Inara Rusli. Tanggapan Inara disebut artis naik daun karena membuka aib rumah tangga. Ih, pertanyaan siapa tuh? Ujus tuh pertanyaannya tuh. Ya Allah Rian, astagfirullahaladzim. Kok bisa Ujus. sih nanya-nanya kayak gitu ya Rian ya? Coba Ujus, dijawab nih, Ujus Inara. pertanyaannya nih. Maafin ya sayang ya Inara ya. Silakan. Gimana, Disebut sayang? artis naik daun karena membuka aib rumah tangga. Apa tanggapanmu? Apa ya, nggak bisa dipungkirin juga karena memang buah dari apa yang sudah aku perbuat sendiri kan, sudah mempublis masalah yang kemarin ini kan, yang telah terjadi di rumah tangga aku. Dan betul sesuai dengan pendapat kalian bahwa kenapa sih kok, banyak yang nanya kenapa sih kok harus dipublis gitu. Kenapa harus diposting gitu ya? Kenapa harus diposting? Karena kan aku yang lalu adalah emak-emak bercadar ya. Jadi siapalah aku di republik ini ya kan. Secara yang kita tahu selama ini, even seorang public figure sekalipun untuk menuntut keadilan pun sepertinya sangat sulit ya kalau melalui jalur normal. Iya. Inara mohon maaf, terlepas kesalahan Virgun di masa yang lalu. Tapi kamu sempat minta maaf nggak sih sama Virgun secara langsung bahwa kamu pernah memposting ini semua aib dalam tanda kutip rumah tangga kalian di masa yang lalu? Gimana ya? Ya kita sih alhamdulillah sudah ada
obrolan sih. Udah ada obrolan untuk baik-baik, untuk segala macam. Berdamai ya? Iya. Oke, udah ya, segitu doang ya pertanyaannya. buat Ayo sayang kita pindahin. Inara sayang, yuk. Rusli, Ya, kita terima berharap kasih ya, sayang. semoga kamu dilapangkan terus hatinya, dilembutkan hatinya. Amin. Dan juga bisa bertemu dengan jodoh. Kita Iya, nggak pernah tahu betul. jodohnya datang hari ini, besok, bulan depan, Iya. atau bahkan tahun depan. Namanya tapi jodoh itu Betul. misteri ya. kita berharap Betul, semoga iya. jodoh yang terakhir yang akan datang untuk Inara Rusli adalah benar-benar jodoh yang terbaik Jodohmu. buat kamu ya. Amin, Dan ya berbicara Allah. mengenai jodoh Sobat Ambiar, kita nggak pernah tahu loh yang Bisa namanya cantik. jodoh itu. Ada yang bilang katanya 2 tahun pertama, 3 tahun pertama ini adalah masa-masa indah. Iya. Tapi nampaknya tidak dengan pasangan selebriti kita yang satu ini. Oh. Kita tahu Aditya Zoni yang merupakan adik dari Amar Zoni digugat cerai oleh sang istri Yasmin O di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Dan di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan kuasa hukum dari Aditya Zoni untuk bercerita sama kita semua di Ya. sini apa yang sebenarnya terjadi karena pernikahan mereka masih seumur jagung. Oh. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bang Emil Umar. Selamat pagi Bang, apa kabar? Sehat? Let's go, silakan. Oke. Bang Emil Umar, selamat datang kembali di pagi-pagi Ambiar. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Kami Bang, berempat mengucapkan terima kasih. Kalau kita lihat permasalahan hidup memang selalu ada, termasuk di keluarga Amar Zoni, Aditya Zoni yang sepertinya memang tidak berhenti dan terus datang lagi. Kali ini Aditya Zoni yang digugat cerai oleh sang istri. Kita mau kasih lihat dulu bagaimana ceritanya, nanti Abang boleh jelaskan buat kita semua di sini. Geger, geger, geger. Rumah tangga pasangan artis Aditya Zoni dan Yasmin O sedang berada di ambang perceraian. Pasalnya, Yasmin resmi menggugat cerai tanpa pengetahuan sang suami Aditya Zoni. Bang Emil selaku kuasa hukum dari Aditya Zoni pun membuka suara soal hal ini. Dari sisi kami kita belum terima pemberitahuan, undangan ataupun kopi gugatan dari pihak Pengadilan Agama Cibinong sampai dengan hari ini tanggal 15 Mei 2024 ya. Ya memang ada permasalahan, dan permasalahan tersebut ya biasa ya, kalau misal di dalam rumah tangga ini di satu pihak bilang pihak yang lain yang salah, begitu juga sebaliknya. Kita udah duga langkahnya si Yasmin akan seperti ini. Jadi kalau kaget enggak, cuman begitu saya tanya apakah kau tahu, enggak Bang, saya tahu juga dari media juga. Aduh, kira-kira bagaimana sih cerita selengkapnya? Dan sudah sejauh manakah proses perceraian ini? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Bang Emil Umar, kuasa hukum dari seorang Aditya Zoni. Bang, saya penasaran, namanya rumah tangga biasanya kan selalu diobrolin, termasuk masalah rumah tangga. Ini kok bisa Aditya Zoni tahu gugatan cerainya bukan langsung dari sang istri atau keluarga, tapi dari pihak media? Jadi gini, saya klarifikasi lagi. Untuk gugatan cerai itu sendiri, sebelumnya Aditya Zoni sebenarnya udah tahu. Cuman secara resmi dari pengadilan, Aditya Zoni tahu dari media. Jadi ada indikasi bahwasanya Yasmin akan menggugat cerai. Cuman secara resmi kan kita bisa tahu ada gugatan kalau sudah ada undangan dari pengadilan, seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini undangan itu belum pernah kita dapat. Dan Aditya Zoni sampai kemarin juga saya telepon belum ada undangan dari PA Cibinong ya. Kok bisa Bang, undangan masih belum nyampai? Jadi ada kemungkinan salah alamat karena menggunakan alamat sesuai dengan KTP dan KTP itu alamat sebelum Aditya Zoni tempat tinggal terakhir ini ya. Dia udah pindah ke sama di Sentul juga, cuman beda kompleks lah. Bang gini, kan setahu kami bahwa Aditya Zoni itu sudah tidak tinggal bersama dengan sang istri. Betul. Berarti tinggal di alamat yang baru. Maka Betul. dari itu
surat dari pengadilan salah alamat. Apakah dari pihak sang istri Yasmin O tidak mengetahui alamat barunya dari Aditya Zoni yang artinya tidak ada komunikasi lagi di antara mereka? Sebenarnya gini, kemarin di hari pertama tanggal 22 pada saat sidang pertama, itu saya mendapat telepon dari pihak pengacara Yasmin. Dia menanyakan mengenai kedatangan Aditya Zoni ke pengadilan. Saya bilang kalau Aditya Zoni nggak mungkin datang karena belum dapat undangan sampai dengan hari ini. Dan setelah itu dia bilang, iya Pak, saya tahu Bang kalau misal Aditya Zoni udah pindah tempat sekarang ini. Cuman Yasmin tidak mengetahui alamat tersebut, alasan pengacara dari pihak Yasmin seperti itu. Tapi saya bilang bahwasanya Yasmin sudah pernah menanyakan perihal alamat Aditya Zoni yang saat ini. Nanya ke? Aditya Zoni sendiri. Dijawab? Dijawab. Dan dikasih alamat tersebut. Jadi saya bilang sama pengacara Yasmin, kayaknya kurang tepat kalau alasan tidak tahu alamat. Oke, Bang, kita mau kasih lihat satu artikel, nanti Abang boleh jelaskan sama kita semua di sini. Oke. 6 bulan pisah rumah, Yasmin O ngotot cerai dari Aditya Zoni. Menikah 2021. Yang kami dengar berita yang beredar di media online bahwa cekcok sudah mulai ada di 2022. Kemudian Desember 2023 mereka sudah pisah rumah. Yang memutuskan untuk keluar dari rumah apakah keinginan dari Aditya Zoninya sendiri atau memang dari Yasmin O yang meminta? Dari pihak Yasmin sendiri ya. Berarti Yasmin yang keluar dari rumah gitu. Yasmin yang keluar dari rumah pada waktu itu dia beralasan mau pulang ke Malaysia. Kalau mengenai ada pertengkaran, memang ada pertengkaran. Saya rasa wajar ya dalam rumah tangga ada pertengkaran, wajar lah. Apalagi mungkin kemarin Aditya Zoni lagi sibuk nyalek ya. Jadi waktu banyak tersita. Menurut saya wajar kalau misal waktu untuk keluarga kurang pada saat orang sibuk nyalek seperti itu, kampanye seperti itu. Iya. Dan itu saya nggak tahu apakah itu salah satu alasan Yasmin O dalam hal ini waktu untuk keluarga kurang pada saat Aditya Zoni kampanye, itu saya nggak tahu lah. Jadi ini asumsi Abang aja ya? Iya, asumsi saya aja. Diawali dari itu ya Bang, percikan-percikan. Betul. Tapi kalau asumsi banyak juga kan di luar sana caleg yang pada akhirnya mereka tetap bersama dengan keluarga, justru menjadi support system dan tidak berpisah juga. Terlepas kesibukannya seperti apa. Tapi Bang, boleh tahu nggak sih, kita mendengar kabar kabur bahwa retaknya rumah tangga mereka ini karena adanya dugaan orang ketiga. Ya, kalau masalah orang ketiga dari pihak Aditya Zoni, saya jamin nggak ada. Saya udah beberapa kali tanyakan hal tersebut kepada Aditya Zoni dan nggak ada orang ketiga dari pihak Aditya Zoni. Kalau misal dari pihak lain, silakan tanya pada yang bersangkutan mungkin yang lebih tepat ya. Jadi sepengetahuan Abang apa alasan Yasmin O menggugat cerai sang suami Aditya Zoni? Sampai dengan hari ini saya tidak mengetahui isi gugatannya. Jadi apakah dengan belum dapat surat. Jadi kita nggak tahu apakah gara-gara ada orang ketiga, Aditya Zoni dituduh ada orang ketiga ataupun alasan-alasan lain. Ya, nafkah atau apa kita nggak tahu masih. Atau mungkin seperti Mas Aditya Zoni pernah cerita ke Abang, Bang kayaknya seperti ini nih Bang permasalahan kami. Kan terbuka kalau sama hukum ya. Ya memang ada pertengkaran-pertengkaran kecil, saya rasa itu wajar ya. Di rumah tangga wajar ada pertengkaran-pertengkaran seperti itu. Apa sebabnya Bang? Kurang lebih yang kecil-kecil itu? Ya masalah waktu dengan keluarga misal. Itu aja? Itu aja, barang-barang sepele aja lah. Bang Aditya Zoni langsung tinggal peluk, tinggal dikasih, gimana sih, perempuan itu butuh digituin loh Bang, butuh ada effort dari pasangan gitu. Saya rasa udah dilakukan ya sama Aditya Zoni dalam hal pendekatan-pendekatan seperti itu udah dilakukan. Mungkin lagi dan lagi. Ya. Tapi barangkali ini juga menjadi pertanyaan kita semua termasuk Abang dan juga Aditya Zoni, apa alasan dia digugat cerai oleh sang istri, karena kemarin juga sidang perdana Aditya Zoni kabarnya memang tidak hadir. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Yasmin O hadiri sidang perdana perceraian dengan Aditya Zoni. Jadi ini nggak datang karena memang salah alamat buat datang ke pengadilan agama Cibinong karena itu? undangan belum kami terima.
Karena undangan. Iya, undangan bukan belum karena kami terima. alasan yang lain. Belum. Bang, saya ada mau nanya, alasan yang lain. yang kami ketahui ketika sidang perceraian untuk sidang perdana adalah mediasi, betul? Betul, setelah pemeriksaan berkas, sidang mediasi. Oke, apabila Aditya Zoni atau siapapun itu tidak hadir di sidang perdana dengan alasan bahwa undangannya nggak nyampe, apakah mediasi nantinya akan tetap berlanjut atau gimana? Jadi kalau misal undangan itu tidak nyampe, berarti panggilan itu tidak sah. Di saat panggilan itu tidak sah, maka hakim wajib menanyakan apakah ada perubahan alamat, apakah mengetahui alamat terbaru. Atau kalau misal tidak tahu juga, maka akan dipasang di media, iklan di media, panggilan lewat media sampai 3 kali. Seharusnya seperti itu. Mohon maaf nih Bang, nanti kalau misalkan ternyata memang sudah ada panggilan dan mengetahui alamatnya, apakah kira-kira nanti Mas Aditya dan Abang akan datang? Insya Allah akan datang ya, insya Allah akan datang. Bang, Abang ada komunikasi nggak sama kuasa hukumnya Yasmin? Komunikasi kemarin sempat sekali di saat sidang pertama tidak hadir, membahas mengenai alamat. Alasan beliau alamat Yasmin O tidak tahu. Oke, jadi hanya sebatas alamat, tidak membahas apa alasan dari Yasmin O menggugat cerai Aditya. Enggak ada. Malah ada perkataan kalau dia akan mencabut gugatan tersebut dengan alasan nanti akan dimasukkan kembali gugatan baru. Saya bilang itu nggak perlu dilakukan. Cukup dengan perubahan alamat aja udah cukup. Oke, maksudnya apa Bang? Mencabut gugatan kemudian memasukkan gugatan baru. Maksudnya apa? Karena alamat. Hanya karena alamat. Dengan alasan karena alamat. Saya rasa nggak logis lah. Biasanya seperti itu cuma diajukan perubahan alamat aja kepada hakim. Kecuali memang ada perubahan materi dalam gugatan. Baru perlu dicabut. Oke, Bang, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini netizen juga mereka tampaknya berkomentar atas apa yang terjadi rumah tangga Aditya Zoni dan juga sang istri. Tak kaget digugat istri, Aditya Zoni disebut yang lebih pantas minta cerai. Tanggapan Abang? Agak susah ya, agak susah karena memang saya tahu di dalam, saya tahu apa yang terjadi di dalam, dan saya punya kewajiban untuk menjaga rahasia klien. Iya. Ya, jadi saya nggak bisa komen lah di sini. Berarti kalau misalnya Abang bilang nggak bisa komen, sebetulnya memang ada apa-apa. terjadi sesuatu, Bang? Saya nggak bilang seperti itu ya. Itu asumsi kami. Iya, dari silakan. jawaban Abang. Orang berasumsi boleh-boleh aja. Ya. Cuman dari saya nggak bisa kasih statement. Bang, tapi kan pasti Aditya Zoni sering cerita sama Abang. Kalau keinginan dari seorang Aditya Zoni sendiri apakah Maunya untuk gimana untuk memperbaiki pernikahannya? hubungan atau ya sudahlah ikuti apa yang diinginkan oleh Yasmin O? Jadi pada awal-awal, pada Januari, itu sempat ada pembicaraan seperti ini, sempat ada. Pada waktu itu Aditya Zoni kekeh ingin mempertahankan rumah tangga. Dan pada saat itu Yasmin pulang ke Malaysia dan sempat ada itikat untuk jemput setelah Lebaran kemarin. Tapi karena sesuatu hal itu semua diurungkan dan gugatan ini berjalan. Masih dari terus pihak berjalan, Yasmin. ya? Kalau ketemu sama anak gimana tuh Aditya Zoni untuk jadwalnya? Karena anak sama mamanya kan? Ya, anak dengan Yasmin kemarin hari Minggu itu sempat ketemu dengan anak di mall, entah di mana tuh, saya kurang tahu lah. Sempat ketemu dengan anak beberapa kali, udah sempat ketemu. Anaknya bersama Yasmin atau dengan susternya? Dengan Yasmin ya. Dengan Yasmin ya. Oke, tapi kalau jadwal kunjungan segala macam dibatasi nggak sih atau terserah Aditya Zoni kalau mau ketemu sama anaknya? Sampai dengan saat ini enggak ya, nggak ada pembatasan, nggak ada apa. Cuman kita nggak tahu ke depan seperti apa karena di gugatan juga kita nggak tahu apa yang dimohonkan, alasannya apa, terus inti dari gugatan itu apakah minta hak asuh ataukah minta nafkah sebagaimana kita nggak tahu. Itu di persidangan ya? Itu di persidangan. Bang, kita mengikuti perjalanan hidup Aditya Zoni termasuk sang kakak Amar Zoni. Bahwa tidaklah mudah setelah kita tahu Amar Zoni tersandung kasus, kemudian ayahanda tercinta juga menghembuskan nafas ketika Amar Zoni sedang berada di dalam. Yang artinya Aditya Zoni juga punya janji kepada Iris Bella bahwa dia insya Allah akan menafkahi anak-anak dari Amar Zoni sementara ini.
Dan kita juga mau kasih lihat satu artikel ini. Barangkali abang boleh cerita sama kita. Psikis dari Aditya Zoni yang bertubi-tubi masalah lagi, dan masalah lagi. Ya. Sebagai jatuh tertimpa tangga, psikis Aditya Zoni disorot. Ya, kalau kita bilang berat-berat ya, bukan cuma 2 itu, bahkan dengan perceraian ini, bahkan dengan adanya laporan-laporan di laporan polisi kepada Aditya Zoni, dan juga ada lagi di bisnis dia untuk merek skincare juga ada indikasi pemalsuan di situ, ada orang yang memalsukan produknya dia. Jadi memang banyak problem dia, banyak, tapi secara psikis dia kuat sampai dengan saat ini, kuat alhamdulillah, dan dia tenang, dia hadapi satu persatu itu semua. Bang, dan yang kita dengar juga sebetulnya permasalahannya bukan hanya sebatas perceraian, tapi tadi abang sempat singgung juga. Ini masalah penggelapan uang sampai dengan, koreksi saya kalau salah, sampai dengan 500 juta rupiah. Ya. Itu apa yang terjadi sih bang? Jadi di bulan Januari ada laporan ditujukan kepada Aditya Zoni lewat Polda Metro Jaya pada saat itu, dugaan penipuan penggelapan 500 juta rupiah pada saat itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita datang ke Polda Metro Jaya, ternyata nilai itu, uang transferan itu bukan ditujukan kepada Aditya Zoni, tapi pada orang lain. Dalam hal ini CV Dian. Jadi dasar laporan tersebut saya rasa kurang kuat ya. Jadi itu tuduhan-tuduhan kosong lah kalau saya bilang. Jadi saya juga melakukan pembelaan di Polda Metro Jaya atas tuduhan tersebut. Dan satu hal lagi, Aditya Zoni ini juga melaporkan dugaan pemalsuan produk dia di Polres Cibinong. Ternyata yang diduga melakukan pemalsuan tersebut adalah orang yang melaporkan dia 500 juta itu. Wow. Jadi ada satu produk Aditya Zoni itu Ayora Skincare ya kalau nggak salah ya, Ayora Skincare. Oke, mohon maaf kita tidak bisa sebutkan mereknya. Oke. Tapi bang, apapun itu kita berharap semoga kasusnya ini bisa menemukan titik tengah. Karena bagaimanapun kalau kita lihat ini abang sepertinya pekerjaannya jadi banyak banget ya bang ya. Nambah-nambah terus. Nambah-nambah pekerjaannya. Tapi kita berharap buat Aditya Zoni termasuk juga buat Yasmin O, semoga diterangi jalan pikirannya, dilembutkan hatinya, semoga juga bisa mendapatkan yang terbaik atas apa yang diusahakan selama ini. Terima kasih banyak abang sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke.